Sobat Gaptek Trader, selamat datang di Gaptek Profit Official YouTube channel. Hari ini Senin tanggal 15 Agustus 2022, tiba waktunya saya Ayu untuk mereview beberapa emiten saham dan IHSG, tentunya menggunakan indikator saham lokal Gaptek. Bapak Ibu, pastikan Anda menggunakan sistem follow trend, market jangan dilawan. Dan yang paling penting tentunya pastikan Bapak Ibu sudah memiliki sistem atau tools yang bisa menunjang trading Bapak Ibu mencapai profit konsisten. Betul Bapak Ibu mengetahui saat ini trennya naik, tapi entry buy-nya di mana? Indikator saham lokal Gaptek yang dilengkapi dengan screener bisa menjadi salah satu tools untuk menunjang trading Bapak Ibu mencapai profit konsisten. Dengan adanya screener, Bapak Ibu bisa lebih mudah dan lebih cepat menemukan saham-saham yang naik dan menghindari saham-saham yang sedang turun. Selain itu, indikator saham lokal Gaptek juga dilengkapi dengan fasilitas panah naik sebagai entry point, sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan harga di ujung atau harga rendah. Selain itu juga dilengkapi dengan fasilitas panah turun sehingga Bapak Ibu mengetahui exit point-nya dan bisa cut di atas. Bagi Bapak Ibu yang tertarik dan berminat dengan indikator kami, bisa mengunjungi website www.gaptekbisaprofit.com, pilih menu paket, pilih paket indikator saham, atau boleh tanya-tanya dulu pada admin kami di nomor yang ada pada layar kaca Anda. Bagi Anda yang belum join di free telegram group kami, silakan join di link t.me/saham lokal GBP. Setiap paginya kami selalu memposting beberapa emiten yang bisa Bapak Ibu pertimbangkan untuk beli. Selain itu, Bapak Ibu juga boleh request emitennya untuk dibahas. Jangan lupa follow juga IG kami di @gaptekprofit dan @gapteksaham dan dukung channel kami dengan cara like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Oke Bapak Ibu, langsung saja kita bahas review hari ini dimulai dari IHSG. Untuk IHSG di sini dengan nama composite, pada grafik harian dapat kita lihat bahwa IHSG trennya masih uptrend. Hari ini di akhir sesi 1 IHSG melemah 0,1% di level 7.115,1. Dapat kita lihat bersama bahwa IHSG mengalami koreksi dan mulai menuju ke support di bawahnya di 7.080. Selama IHSG masih mampu bertahan di atas area resisten kuat di atas harga 6970, maka IHSG masih uptrend. Dan apabila kedepannya IHSG mampu menguat dan break resisten di atas harga 7.200, maka IHSG berpeluang naik menuju ke 7.260 sampai dengan 7.350. Akan tetapi apabila IHSG melemah dan closing di bawah area persimpangan, di bawah area support kuat, di bawah harga 6860, maka IHSG berpeluang turun menuju ke support di bawahnya yaitu di 6600. Semoga kedepannya IHSG bisa terus menguat dan bisa tembus di atas harga 8000. Demikianlah tren IHSG hari ini. IHSG masih uptrend. Next kita ke Jaya. Jaya atau Armada Berjaya Trans Tbk hari ini di sesi 1 Jaya menguat 0,8% di harga Rp129 per lembarnya. Jika dilihat berdasarkan indikator, pada Jaya sudah muncul panah naik sebagai salah satu kode entry point sejak tanggal 25 Juli yang lalu. Dan kita lihat setelah munculnya panah naik, Jaya terus menguat hingga saat ini Bapak Ibu. Dapat kita lihat saat ini Jaya berada di area support di harga 129. Bagi Bapak Ibu yang mau entry pada Jaya, bisa entry sebagian di harga saat ini di 129 atau bisa menunggu Jaya di harga murah di persimpangan di 124 sampai dengan 123. Adapun target terdekat kita yaitu di 140. Jika Jaya mampu breakout resisten di atas harga 140, maka Jaya berpeluang naik ke harga yang lebih tinggi lagi.
Akan tetapi apabila Jaya melemah dan tembus di bawah harga 120, maka kami sarankan untuk cut supaya kerugian tidak semakin dalam. Sebab apabila harga 120 berhasil ditembus, maka Jaya berpeluang turun menuju ke 105. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, Jaya ini bandarnya lokal, bid offernya juga lumayan Bapak Ibu, dan tadi saya cek untuk harga saat ini pada Jaya di 129 itu masih di bawah average transaksi 3 bulan terakhir, di mana average transaksi 3 bulan terakhir berada di harga 140-an, sehingga Jaya bisa menjadi salah satu emiten yang bisa Bapak Ibu pertimbangkan untuk dibeli. Demikianlah tren Jaya hari ini. Jaya masih uptrend. Next kita ke ACES. ACES atau Edge Hardware Indonesia Tbk hari ini di sesi 1 ACES ditutup di harga Rp740 per lembarnya. Dapat kita lihat bersama di sini bahwa kemarin tanggal 12 Agustus ACES muncul panah naik yaitu panah biru dan hijau sebagai salah satu indikator entry point kita. Pagi tadi ACES sempat menguat dan sempat tembus di atas area persimpangan, namun kembali koreksi turun. Apabila di sesi kedua nanti ACES mampu kembali menguat dan closing di atas area persimpangan di atas harga 755, maka ACES confirm uptrend dan bagi Bapak Ibu yang mau entry pada ACES sudah boleh untuk open posisi. Apabila ACES confirm uptrend, maka Bapak Ibu bisa memasang target terdekat di 806 sampai dengan 1130. Akan tetapi jika di sesi kedua nanti ACES tetap bertahan di bawah area persimpangan di bawah harga 745, maka Bapak Ibu bisa wait and see dulu karena dikhawatirkan ACES koreksi turun menuju ke 650. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, ACES ini bandarnya lokal, bid offernya juga lumayan, dan harga ACES hari ini di 740 itu masih di bawah average harga transaksi 3 bulan ke belakang, di mana average transaksi 3 bulan terakhir berada di atas 770-an. Kurang lebih di area ini Bapak Ibu. Demikianlah tren ACES hari ini, ACES berada di persimpangan. Next kita ke EMTK. EMTK atau Elang Mahkota Teknologi Tbk, hari ini di akhir sesi 1 EMTK melemah 2,4% di harga Rp2.050 per lembarnya. Berdasarkan indikator, dapat kita lihat bahwa EMTK trennya masih uptrend, namun memang 2 hari ini sedang koreksi. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki emiten EMTK, masih bisa di hold. Bagi Anda yang ingin masuk pada EMTK, bisa cicil beli sebagian di area supportnya, yaitu di 1980. Dengan target terdekat kita yaitu di 2.300. Apabila kedepannya EMTK kembali menguat dan berhasil breakout resisten di atas harga 2.300, maka EMTK berpeluang melanjutkan kenaikan ke harga yang lebih tinggi lagi. Atau bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan harga murah, maka bisa pesan beli di area persimpangan di 1810 hingga 1780. Namun, jangan lupa untuk cut loss apabila EMTK tembus di bawah persimpangan atau di bawah area support kuat di sini, di bawah harga 1750. Jika EMTK closing di bawah harga 1750, maka EMTK berpeluang turun menuju support di bawahnya yaitu di 1600 hingga 1500. Dapat kita lihat sebelumnya bahwa pada EMTK sudah muncul kode up berupa panah naik sejak tanggal 8 Juli yang lalu. Dan sejak tanggal 8, EMTK terus naik hingga tanggal 11 Agustus yang lalu. Jika indikator sudah muncul kode up, maka kita tinggal entry dan percaya Bapak Ibu. Apabila indikator cut ya. Yang penting kita ada cut loss di saat market tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, apabila ada kode up, maka Bapak Ibu bisa memasang cut loss di area support bawah di sini. Apabila terkena cut ya. Apabila market turun, maka kerugian kita terukur. Namun apabila marketnya naik, maka profit kita unlimited.
Jika dilihat dari segi bandarmologi, EMTK ini bandarnya lokal, untuk bid offernya lumayan bagus, kemudian finansialnya juga bagus. Tadi saya cek untuk average transaksi 3 bulan terakhir berada di 1.800-an, berarti berada di area persimpangan atau harga murah di sini Bapak Ibu. Sehingga bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan harga murah bisa memesan beli di harga murah di sini. Atau bagi Anda yang ingin cicil beli sebagian, bisa pesan beli di area supportnya di 1970-an. Demikianlah tren EMTK hari ini. EMTK masih uptrend. Next kita ke ITMG. ITMG atau Indo Tama Raya Megah Tbk, hari ini di sesi 1 ITMG menguat 0,2% di harga 37.825. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, ITMG trennya masih uptrend karena candlenya masih berada di atas area persimpangan. Pada tanggal 11 Agustus 2022 dapat kita lihat di sini muncul panah turun. Nah, panah turun ini merupakan salah satu indikator entry point kita. Dan dapat kita lihat saat ini ITMG masih berada dekat area support di 37 ribuan. Bagi Bapak Ibu yang mau entry pada ITMG, kami sarankan untuk pesan beli saja di harga murahnya di area persimpangan sini di 35.000 sampai dengan 34.500. Dengan target terdekat kita yaitu di 41.250. Atau bagi Bapak Ibu yang ingin cicil beli sebagian di area supportnya juga boleh di 36.750 di sini. Jika kedepannya ITMG koreksi turun dan closing di bawah area persimpangan di bawah harga 3400, maka kami sarankan Bapak Ibu untuk cut supaya kerugian tidak semakin dalam. Sebab apabila ITMG closing di bawah harga 34.000, ITMG berpeluang turun menuju ke 32.000 hingga ke 29.000. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, ITMG ini bandarnya lokal, bid offernya bagus, finansialnya sangat bagus. Dan tadi saya cek, average transaksi 3 bulan ke belakang berada di antara 34.500 sampai dengan 35.000. Tepat di area persimpangan atau harga murahnya indikator Gaptek Bisa Profit, Bapak Ibu. Enaknya kalau kita memiliki indikator, kita tahu arah market mau kemana. Demikianlah tren ITMG hari ini. ITMG masih uptrend, next kita ke Cepin. Cepin atau Sharon Pokpan Indonesia Tbk hari ini di sesi 1 Cepin melemah 0,9% di harga Rp5.625 per lembarnya. Dapat kita lihat bersama saat ini Bapak Ibu bahwa Cepin berada di area persimpangan atau harga murah. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki emiten Cepin, apabila hari ini Cepin closing di bawah area persimpangan di bawah harga 5.600, maka Cepin confirm downtrend dan berpotensi turun menuju ke 5.500 sampai dengan 5.425. Akan tetapi apabila di sesi kedua nanti Cepin mampu menguat dan tidak closing di bawah harga 5.600, maka Cepin masih uptrend dan masih ada potensi naik lagi ke depannya. Bagi Bapak Ibu yang mau entry pada Cepin, bisa menunggu Cepin menguat dan closing di atas persimpangan di atas harga 5.725. Apabila Cepin kemudian mampu closing di atas harga 5.725, maka Cepin confirm uptrend dan berpeluang naik menuju ke 6.000. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, Cepin ini bandarnya lokal, bid offernya lumayan bagus, kemudian finansialnya juga bagus Bapak Ibu. Nah saat ini sesi kedua sudah dimulai, dapat kita lihat candlenya sudah berada di bawah persimpangan, namun kita tidak tahu apakah nanti mampu closing di bawah persimpangan di bawah harga 5.600. Jika Cepin berada di bawah 5.600, maka bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki emiten Cepin bisa di-cut supaya kerugian tidak semakin dalam. Dan bagi Anda yang mau entry pada Cepin bisa wait and see dulu. Demikianlah tren Cepin hari ini. Cepin di persimpangan, next kita ke Boga. Boga atau Bintang Oto Global Tbk, hari ini Boga menguat 1,1% di harga Rp1.335. Dapat kita lihat Bapak Ibu bahwa kemarin tanggal 12 Agustus 2022, Boga berada di area persimpangan dan muncul panah naik sebagai salah satu entry point kita. Dan kita lihat hari ini Boga semakin menguat, bahkan tadi sudah mencapai harga 1.350-an. Artinya Boga sudah confirm uptrend.
Maka bisa pesan beli di harga murah yaitu di 1.320. Dengan target terdekat kita yaitu di 1.350 sampai 1.355. Apabila hari ini Boga mampu closing di atas resisten di atas harga 1.350, maka besok Boga berpeluang melanjutkan kenaikan ke harga yang lebih tinggi lagi. Namun apabila Boga koreksi dan closing di bawah area persimpangan di bawah harga 1.295, maka Boga berpeluang melanjutkan penurunan menuju ke 1.250, sehingga kami sarankan Bapak Ibu untuk cut supaya kerugian tidak semakin dalam. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, Boga ini bandarnya lokal, bid offernya juga besar, finansialnya bagus Bapak Ibu. Dan saya cek tadi, average transaksi 3 bulan terakhir itu berada di 1.315-an. Artinya di area persimpangan atau harga murah Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu boleh pesan beli di harga murahnya saja. Demikianlah tren Boga hari ini, Boga uptrend. Next kita ke DGNS. DGNS atau Diagnos Laboratorium Utama TBK, hari ini DGNS melemah 1,2% di harga Rp318 per lembarnya. Bapak Ibu, pada hari Jumat lalu tanggal 12 Agustus 2022, DGNS sudah berhasil closing di atas area persimpangan di atas harga 320 dan muncul panah naik sebagai salah satu indikator entry point kita. Namun hari ini dapat kita lihat DGNS melemah dan masih berada di area persimpangan atau harga murah. Sehingga bagi Bapak Ibu yang mau masuk pada DGNS bisa entry di harga saat ini di 318 dengan target terdekat di 330 hingga 375. Apabila DGNS koreksi dan closing di bawah area persimpangan di bawah harga 310, maka kami sarankan untuk cut supaya kerugian tidak semakin dalam. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, DGNS ini bandarnya lokal, bid offernya juga lumayan besar, finansialnya bagus, dan saya cek tadi asing sudah mulai akumulasi sejak 2 minggu ke belakang. Dan harga saat ini di 316 merupakan harga di bawah average transaksi 3 bulan terakhir Bapak Ibu. Sehingga DGNS bisa menjadi salah satu emiten yang Bapak Ibu pertimbangkan untuk beli. Bapak Ibu, saat ini kami ada fasilitas screener saham yang uptrend maupun downtrend lebih mudah dan sangat membantu sehingga Bapak Ibu tidak perlu lagi mencari sulit-sulit satu persatu emiten yang uptrend. Untuk tampilan screenernya kami tunjukkan seperti ini. Hanya butuh waktu 1 menit, dapat kita lihat di sini sudah muncul beberapa emiten dengan info buy maupun sell. Oke, nah contoh Bapak Ibu, hari ini ARI muncul info buy, mari kita lihat chartnya. Nah, tepat ya Bapak Ibu, ARI hari ini menguat 10,8% dibandingkan kemarin. Kemudian kita lihat yang lain lagi. Di sini UNTR muncul sinyal buy. Mari kita lihat. Nah, dapat kita lihat juga bahwa UNTR hari ini menguat, candlenya bullish Bapak Ibu, sesuai dengan hasil screener. Selain info buy, screener juga memunculkan info sell. Mari kita lihat beberapa emiten dengan info sell. Nah, contoh saat ini ada Inco. Mari kita lihat. Nah, Inco hari ini melemah dan muncul panah turun di sini. Kemudian kita lihat yang lainnya. PNIN. Nah, atau Panin ya. Dapat kita lihat Panin hari ini melemah ya Bapak Ibu sesuai dengan info yang diberikan oleh screener. Demikianlah beberapa emiten saham yang bisa kami review hari ini untuk Anda. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Sukses selalu tradingnya. Jangan lupa jaga kesehatan. Salam Gaptek Profit.